نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المؤمنون جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله وعزكم الله جميعا أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Senantiasa kita mengingatkan, mewasiatkan pada diri-diri kita untuk terus kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, penghambaan ibadah kita kepada Allah dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dengan takwa Allah seorang hamba pasti akan mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat nanti. Terlebih pada kesempatan yang mulia ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang penuh dengan barakah, yang penuh dengan ampunan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla li ibadihi, kepada hamba-hambanya, bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala yang ada di dalamnya dari amalan-amalan ibadah yang dijalankan oleh hamba-hambanya, yang mereka merendahkan diri, khusyuk dan khudu' lillahi jalla wa'ala sebagai bentuk penghambaan mereka kepada Allah, sebagai bentuk mereka menjalankan ghayah, tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kehidupan dunia ini semata-mata li ibadatillahi jalla wa ala, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal mu'minun jamaah salat Jumat rahimakumullah, di bulan yang penuh dengan barakah ini berbahagialah orang-orang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kemudahan dalam beramal saleh, kesehatan dan waktu luang untuk mengisinya dengan amalan-amalan saleh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar dalam melipat gandakan pahala dari amalan-amalan ibadah yang ada di dalamnya, terlebih khusus tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari Al-Quranul Karim, sangat besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur
liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam ayat yang mulia ini bagi orang-orang yang beriman, kaum muslimin yang mereka membaca kitabullah Al-Quranul Karim dan mereka menegakkan ibadah salat dan mereka menginfakkan dari harta yang kami berikan kepada mereka, dari rezeki yang kami berikan kepada mereka sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi ataupun terang-terangan. Mereka mengharapkan tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan pernah putus keuntungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, dan yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya bagi mereka, dan Allah tambahkan karunia dari sisinya kepada orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini. Dan Allah menutupnya dengan firman-Nya, innahu ghafurun syakur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengampuni dosa hamba-hambanya, demikian juga mensyukuri dari dosa, dari perbuatan ketaatan, amalan ibadah hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat yang mulia ini, ayyuhal mu'minun jamaah salat Jumat rahimakumullah, mengkhabarkan kepada kita bagaimana perniagaan yang sangat menguntungkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang besar keuntungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap hamba nanti akan mendapatkannya dari perniagaannya tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ungkapan dari sebagian para ulama yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, inna kulla tajirin min wara'i tijaratih wa innaka al-yawm min wara'i kulli tijaratih. Bahwa setiap pedagang itu dia akan mendapatkan, berada di belakangnya mendapatkan dari apa yang dia perniagakan. Demikian juga nanti di hari kiamat, di hari pembalasan amalan-amalan hamba-hambanya, mereka yang telah menanam mendapatkan ribih, keuntungan dari amalan-amalan ibadah yang merupakan perniagaan yang sangat besar keuntungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dapatkan berlipat-lipat ganda, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini menegaskan, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Mereka mendapatkan kesempurnaan pahala dan balasan, ganjaran yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menjalankan amalan-amalan ibadah, membaca Al-Quranul Karim, menegakkan ibadah salat, menginfakkan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dari pahala, keuntungan amalan ibadah yang dijalankan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, lam yakhtar bibalihim, yang tidak terbetik dalam hati mereka, dalam jiwa mereka, orang-orang yang beriman, akan balasan yang melimpah, yang dilipat gandakan, yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Jadi dari sisi balasan yang dilipat gandakan oleh Allah, yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang tidak pernah terbetik dalam jiwa dan hati orang-orang yang beriman nanti di yaumul qiyamah, di mana tidak ada perkara yang memberikan keselamatan bagi mereka orang-orang yang beriman nanti di yaumul qiyamah kecuali a'malus salihah, kecuali amalan-amalan saleh yang mereka bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat yang mulia ini, innahu ghafurun syakur. Mereka juga mendapatkan ampunan dosa-dosa mereka lidunubihim. Sebagaimana kita ketahui, kita sebagai manusia biasa yang sering terjatuh dalam dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita menangis tunduk kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Maka di hari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan balasan bagi orang-orang yang beriman. Mereka diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Innahu ghafurun syakurun. Di samping dosa, kesalahan yang sering kita berbuat, juga sedikitnya, kurang sempurnanya, banyak cacatnya amalan-amalan saleh yang kita lakukan, yang kita hambakan kepada Allah, ini mendapatkan kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan kesempurnaan pahala nanti di yaumul qiyamah. Ini barokah adimah yang sangat besar bagi orang-orang yang beriman ketika mereka menjalankan amalan-amalan saleh ikhlas hanya semata-mata lillahi wahdahu la syarikalah, dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini sangat agung, terlebih khusus bagi para qurra, bagi para pembaca kitabullah Al-Quranul Karim. Sehingga Al-Imam Qatadah rahimahullah, beliau menjelaskan dari sebagian salafun salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, idza qara'a hadhihi al-ayah, jika mereka membaca ayat yang mulia ini dalam surat Fatir, sebagian dari mereka mengatakan hadhihi ayatul qurra, ini adalah ayat miliknya para qurra'ul Quran, para pembaca kitabullah Al-Quranul Karim, mereka yang ahli dalam Al-Quranul Karim, baik itu membacanya bitilawatih, dalam membaca kitabullah Al-Quranul Karim, lafaz per lafaznya, huruf per hurufnya, kalimat-kalimatnya. Demikian juga tilawah hukmiyah, dari membaca, mentadaburi, menggali hukum-hukum yang ada dalam Al-Quranul Karim, membenarkan semua yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Demikian juga menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ini masuk dalam kata at-tilawah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir. Innal ladzina yatluna kitaballah, membaca Al-Quran kitabullah, masuk di dalamnya dua pengertian, baik itu tilawah secara langsung dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tilawatun lafdiyah, dari lafaz-lafaz kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Demikian juga tilawatun hukmiyah, membaca, mentadaburi, menggali, mempelajari kitabullah Al-Quranul Karim, membenarkan isinya, apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Ayyuhal mu'minun jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikian besar dari keagungan kitabullah Al-Quranul Karim. Demikian juga mereka yang sebagai ahli Al-Quran, yang membaca kitabullah Al-Quranul Karim, yang mengamalkan
dan mempelajari hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, maka sekian banyak Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghabarkan dalam hadis-hadisnya dari keutamaan yang sangat besar bagi mereka yang menggeluti kitabullah Al-Quranul Karim, membaca, menghafalnya, demikian juga mempelajari kitabullah dan mengamalkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Diberi tahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim dan orang-orang yang tidak membaca Al-Quranul Karim dari kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang memiliki bau yang thayyib, yang sangat harum. Demikian juga rasa dari orang yang beriman tersebut thayyibun, harum, bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Adapun orang-orang yang tidak membaca Al-Quranul Karim dari kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang tidak memiliki bau harum pada dirinya. Demikian juga ta'muha hulwun, rasanya manis tetapi tidak memberikan bau harum kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Demikian juga disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada umatnya untuk membaca kitabullah Al-Quranul Karim, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, karena nanti Al-Quranul Karim datang di yaumul qiyamah akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang ahli dalam Al-Quranul Karim, membaca kitabullah, menghafalkan kitabullah Al-Quranul Karim, menjalankan apa yang ada di dalamnya dari kandungan dan isi hukum-hukum yang ada dalam kitabullah Al-Quranul Karim. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghabarkan kepada kita mereka yang mendapatkan sakinah, ketenangan jiwa mereka adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berkumpul di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Mereka yang membaca Al-Quranul Karim dan mempelajarinya, yudarisuna bainahum, mereka mendapatkan as-sakinah, ketenangan hati dan jiwa mereka. Demikian juga dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka diliputi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala doa ampunan kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka membaca dan berkumpul di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan kepada kita dari keagungan kitabullah Al-Quranul Karim. Demikian juga para ahlinya dari kaum muslimin, dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka menjadi ahlul Quran, baik membaca kitabullah, menghafalkan Al-Quranul Karim, demikian juga mempelajari, menggali hukum-hukum yang ada di dalamnya dan mengamalkan isi kandungan yang ada dalam Al-Quranul Karim. Di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna hadzal Qur'an ma'dubatullah fa'aqbilu ma'dubatahu." Oh, sungguhnya Al-Quranul Karim ini adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa taala, jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersegeralah kalian kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap, mendatangi
dari hidangan, dari jamuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mastata'tum, ya, sekuat kemampuan kalian. Demikian juga Al-Quranul Karim dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hablullah al-matin wan nurul mubin, tali Allah Subhanahu wa taala yang sangat teguh, yang sangat kuat. Demikian juga cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas. Wasyifa'un nafi'. Al-Quranul Karim adalah sebagai penyembuh yang memberikan manfaat kepada hamba-hambanya, kepada kaum muslimin. Ismatun liman tamassaka bihi, akan menjaga orang-orang yang mereka berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Wa najatun liman ittaba'ahu, dan akan menyelamatkan mereka yang mengikuti apa yang ditunjukkan dari hidayah, dari tuntunan, dari syariat yang ada dalam kitabullah Al-Quranul Karim. Dan seorang tersebut tidak akan tersesat selama-lamanya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quranul Karim la tanqadi ajaibuh, tidak akan pernah habis keajaiban-keajaiban yang ada di dalamnya, perkara-perkara rahasia dari ilmu dan hikmah yang ada di dalamnya, yang merupakan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengkhabarkan, fa innallaha ya'jurukum ala tilawati, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dan ganjaran kepada kalian dengan membaca Al-Quranul Karim. Makna tilawah sebagaimana yang kita ketahui dari keterangan para ulama, dengan membaca kitabullah, menghafalkan Al-Quranul Karim, demikian juga mempelajari kandungan yang ada di dalamnya dan mengamalkan hukum-hukum di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dengan tilawatul Quran, dengan membaca kitabullah Al-Quranul Karim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan menjelaskan secara rinci bahwa alif lam mim yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala itu satu huruf. Jadi alif sendiri, lam sendiri, demikian juga mim sendiri akan dilipat gandakan 10 kali lipat setiap hurufnya, dan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kaifa syaa, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah bitilawatil Quran, dengan membaca kitabullah Al-Quranul Karim. Dalil-dalil tersebut menunjukkan kepada kita, ayyuhal mu'minun jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari keagungan kitabullah Al-Quranul Karim yang wajib bagi kita ummatul muslimin mutamassikuna bil Quran, berpegang teguh dengan kitabullah Al-Quranul Karim. Kita menjadikan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan kita, keluarga kita. Demikian juga kita dakwahkan kitabullah Al-Quranul Karim. Kita ramaikan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul Quran untuk gemar membaca kitabullah Al-Quranul Karim bitilawatih. Demikian juga mempelajari, menggali hukum-hukumnya, kandungan isi yang ada di dalamnya yang penuh dengan hikmah, karena yang demikian akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga barakah yang sangat besar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang memberikan jaminan kepada mereka, yatluna kitabullah, yang membaca Al-Quranul Karim, mereka akan mendapatkan kesempurnaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga cacat dari amalan mereka, kekurangan dari amalan mereka kepada Allah akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ومن سن بسنته إلى يوم القيامة أما بعد أيها المؤمنون jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari apa yang disampaikan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Qur'anul Karim merupakan ma'dabatullah, hidangan Allah Subhanahu wa taala, jamuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Maka kita mengetahui generasi awal umat ini bagaimana juhud yang sangat besar, kesungguhan dan semangat yang sangat besar dalam mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bitilawatil Quran, dalam mereka membaca Al-Quranul Karim. Salafun salih radhiyallahu taala anhum ajma'in, terlebih khusus ketika memasuki bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka melipat gandakan dari kebiasaan sebelum Ramadan dalam membaca Al-Quranul Karim dari mushaf, sebagaimana banyak riwayat dari mereka salafun salih radhiyallahu taala anhum ajma'in, seperti Al-Imam Al-Bukhari yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari setiap datang bulan Ramadan, dan beliau membaca Al-Quranul Karim di waktu sahur sampai setengahnya, fi kulli lailah, pada setiap malamnya. Demikian juga riwayat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Sifatus Safwah, bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah annahu kana yakhtimu fi Ramadan 60 hidmah. Beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sampai 60 kali. Siwa ma yaqra'u fi shalah. Ini selain bacaan Al-Quran yang beliau baca ketika menegakkan salat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dari imam ahli sunnati wal jamaah yang masyhur, di luar bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran 30 kali dalam sebulan. Berarti 1 hari sekali beliau khatamkan Al-Quranul Karim. Ketika memasuki bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran 2 kali lipat. 60 kali beliau khatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Berarti 1 hari 2 kali dalam menghatamkan Al-Quranul Karim. Ini memberikan pelajaran dan uswah kepada kita umat al-muslimin, bagaimana juhdus salaf, kesungguhan dan semangat para salafun salih radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam mengisi dengan ibadah di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni syahrul Ramadan al-mubarak. Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, bahwa sungguhnya Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardahu memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab dan sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma ayyakuman nas, untuk memimpin salat manusia di bulan Ramadan. Maka bacaan dari imam di waktu itu, dia membaca 200 ayat sampai 200 ayat, sehingga perawi dalam riwayat ini menegaskan, sampai kami bertalaikan bertumpu pada tongkat-tongkat kami karena panjangnya, yaitu tulul qiyam, panjangnya berdiri ketika mengikuti salat di bulan Ramadan.
dan kami tidak keluar selesai dalam solat kecuali telah mendekati waktu fajar. Ini kebiasaan dari salafun salih radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dalam juhud mereka, kesungguhan mereka dan semangat mereka dalam mengisi bulan Ramadan dengan amalan-amalan ibadah, terlebih khusus qiraatul Quran, tilawatul Quran, membaca kitabullah Al-Quranul Karim. Al-Imam Qatadah alaihi rahmatullah, beliau menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 pekan, fi sab'. Ketika memasuki bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran fi kulli thalath. Pada setiap 3 hari sekali, beliau menghatamkan Al-Quranul Karim ketika memasuki bulan Ramadan. Fa idza ja'a al-'asr khatama kulla lailah. Jika telah memasuki 10 akhir bulan Ramadan, maka beliau menghatamkan Al-Quran setiap malam. Ini contoh dari salafun salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Al-Imam Anas bin Malik, Imam Darul Hijrah, idza dakhala Ramadan yaqbal ala tilawatil Quran minal mushaf. Jika memasuki bulan Ramadan, maka beliau sibukkan dirinya menghadap mushaf dan membaca tilawatul Quran dari mushaf Al-Quranul Karim. Demikian juga para imam-imam yang lainnya. Imam Sufyan Ats-Tsauri alaihi rahmatullah, dijelaskan dari beliau bahwa idza dakhala alaihi Ramadan taraka kulla syai', kulla masyaghilid dunya wa aqbala ala qiraatil Quran. Apabila memasuki bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau meninggalkan segala sesuatu kesibukan dunia. Kulla syai' min masyaghilid dunya. Dari semua kesibukan dunia beliau tinggalkan dan beliau fokus aqbala ala qiraatil Quran wa tilawatil Quran. Beliau fokus untuk membaca, bertilawah dengan kitabullah Al-Quranul Karim. Ini imam-imam yang masyhur di kalangan ahli sunnati wal jamaah dari salafun salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, memberikan contoh dan suri tauladan bagi siapapun dari kaum muslimin yang menginginkan manhaj, menapaki manhaj salafun salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, untuk meniru dan berhias diri dengan amalan-amalan ketaatan, menyibukkan diri dengan amalan-amalan ta'ah ketika memasuki bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, waktu luang, dan bisa memanfaatkannya untuk mengisi bulan Ramadan dengan kesibukan amalan-amalan ibadah, khususnya tilawatul Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran dan mempelajari kandungan isi dari Al-Quranul Karim dan menjalankannya, mengamalkan dari syariat yang ada di dalamnya yang merupakan hidayah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan hamba-hambanya yang beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang kuat, yang senantiasa mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita mengabdi kepada Allah, meningkatkan dalam kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.